Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar walau dalam musim pandemi. Semoga musim pandemi cepat berakhir dan kita bisa belajar normal tatap muka seperti biasanya. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, baik anak-anak, kita memasuki pada bab pertama, yaitu manfaat sistem bermadhab. Keberhasilan Nabi dalam berdakwah waktu itu, jika kita amati, ada 4 hal, yaitu yang pertama, karena kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Memang agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu bukan produk Nabi sendiri, melainkan berasal dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sasaran awal dakwah Nabi SAW adalah bangsa Arab yang satu bahasa dengan Nabi, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami isi ajaran Islam. Yang ketiga, Quran diturunkan kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur menurut kejadian-kejadian, sehingga dalam proses menjalani perintah-perintah agama maupun meninggalkan larangan-larangan agama berproses secara pelan-pelan, juga tidak secara serentak, sehingga muncul kesan agama Islam tidak memberatkan bagi pemeluknya. Yang keempat, Nabi SAW menyampaikan ajaran Islam kepada umat secara lisan dan peragaan secara langsung, melalui contoh-contoh yang nyata yang beliau berikan pada setiap segi kehidupan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu masalah yang muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Perlu diketahui anak-anak ya, ketika zaman Rasulullah SAW masih hidup, permasalahan-permasalahan di kalangan umat itu merujuk pada narasumbernya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Jadi apapun permasalahannya itu ditanyakan langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, itu permasalahan-permasalahan di kalangan umat itu dirujukkan atau dikembalikan atau dicarikan jawabannya melalui warisan baginda yang amat berharga, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun masalah yang timbul
adalah cara memahami kedua sumber hukum tersebut dalam memutuskan suatu permasalahan. Karena setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Begitu pula dengan pemikiran para sahabat, pemikirannya para tabi'in hingga pada masa tabi'in. Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan di kalangan umat, maka langkah umat Islam dalam menentukan hukum setelah wafatnya Rasulullah ialah yang pertama, dengan mendengarkan cerita-cerita dari tokoh sahabat tentang peristiwa sejenis yang terjadi pada zaman Nabi masih hidup. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada yang menyamakan peristiwa baru dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang dinamakan qiyas. Yang ketiga, mengutamakan pendapat para pembesar sahabat Madinah, bagaimana cara mereka menetapkan hukum untuk suatu peristiwa. Yang keempat, membahas bersama peristiwa yang sedang terjadi dengan dicermati isi dan arahan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka menyepakati suatu ketetapan hukum tentang peristiwa tersebut. Nah, ini yang dinamakan ijma. Nah, pedoman di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 4 pilar ini, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, setelah para mujtahid di kalangan para sahabat banyak yang wafat, termasuk Mu'adz bin Jabal, selanjutnya para penggali hukum atau mujtahid diteruskan generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in wafat, diteruskan penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis oleh para tabi'in, yaitu generasi pengikutnya tabi'in. Pada generasi tabi'in ini perkembangan umat Islam dalam penggalian hukum sangat maju, berkembang, dan juga pada generasi tabi'in ini pada abad 2 Hijriah muncul tokoh-tokoh penggali hukum yang mampu dan mau berijtihad menggali hukum dari Quran dan hadis, lengkap dengan pedoman-pedoman berijtihad serta sederet hasil fatwanya yang telah dibukukan. Mereka itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 mujtahid besar dari kalangan tabi'in